Ya, jadi ini adalah materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah penerapan data dalam sertifikat kalibrasi. Ini ada di BSN Go ID, bukan Orang Go. Jadi dalam mengalibrasi, nanti kita harus menerbitkan surat resmi, namanya sertifikat kalibrasi. Itu harus ada. Nah, Anda nanti bisa membuat sertifikat kalibrasi atau Anda nanti paham bagaimana cara membuatnya. Gitu. Itu kalau nanti Anda berkarir di laboratorium kalibrasi. Nah, lalu bagaimana jika Anda nanti sebagai user? Misalnya Anda seorang engineer di bidang instrumentasi, kemudian Anda mengkalibrasikan suatu alat ke laboratorium kalibrasi. Nah, itu nanti kan Anda akan dapat sertifikat juga. Nah, Anda harus paham. Kalau nggak paham, ya Anda nanti nggak bisa baca sertifikatnya. Gitu. Jadi setelah mengikuti kuliah ini, Anda minimal paham gitu. Nanti kalau Anda dapat sertifikat kalibrasi, Anda bisa baca. Ya, kemudian level yang lebih tinggi lagi, Anda bisa membuat sertifikatnya. Kalau nanti Anda berkarir sebagai petugas laboratorium kalibrasi. Ya. Jadi sekarang itu laboratorium kalibrasi ya ada yang milik pemerintah, ada yang swasta. Dan nanti kalau berkarir di situ, ya Anda mau nggak mau nanti Anda harus banyak berkecimpung di penerapan data ini. Oke, kita flashback dulu ya ke sertifikat kalibrasi ya ini. Ini sudah pernah saya tampilkan ini, tapi kita review lagi. Jadi kita bahas lagi ya. Jadi ini sertifikat kalibrasi untuk instrumen klemeter. Di sini ada yang pernah lihat klemeter? Yang dari SMK Elektro mungkin pernah ya. Yang dari SMA pernah belum? Pernah juga ya? Pernah. Yang dari Semea ada nggak? Pernah ya? Jadi klemeter itu ini seperti multimeter ya. Bentuknya seperti capit. Ya capit. Kalau Anda lihat rayap itu kan, nah itu kan ada capitnya gitu. Kalau Anda pagi-pagi habis hujan itu kan sering kan itu keluar larong. Nah, yang kepalanya merah itu kan dia punya capit itu. Nah, klemeter itu kayak gitu. Ada capitnya. Nah, ini miliknya kampus. Ini dikalibrasikan. Dalam sertifikat kalibrasi nanti ada set point, kemudian ada standar readingnya, alat yang digunakan untuk standar, ada equipment reading, ini alat yang dikalibrasi. Dalam hari ini adalah klemeternya, ini nilai koreksinya ya, ini harus ada, wajib ini, nggak boleh enggak. Kemudian uncertainty of measurement atau ketidakpastian pengukurannya ini. Nah, kalau nanti Anda dapat sertifikat, nanti akan Anda temui ya informasi-informasi dan data-data yang juga sama seperti kayak gini. Anda nanti harus bisa membaca. Ini apa maksudnya 95%? Apa maksudnya CL ini? Apa maksudnya K sama dengan 2 ini? Sehingga Anda bisa menafsirkan data-data di sini. Nah, ketika nanti Anda jadi petugas, Anda menuliskan kayak gini, ini tahu maksudnya itu untuk apa. Kenapa sih nggak koreksi aja? Kenapa kok butuh uncertainty measurement? Untuk apa ini? Kenapa harus ada U25 di sini? Gunanya untuk apa ini? Ini semua ada manfaatnya, ada gunanya ini.
Kalau nggak ada gunanya nggak mungkin ditulis di sini. Nah, kalau di sini menggunakan tabel, ini adalah bentuk penulisan yang umum digunakan di sertifikat kalibrasi. Dan nanti ada beberapa penulisan sertifikat itu yang bentuknya tidak seperti ini. Nah, Anda juga harus bisa baca. Nah, mari kita bahas. Oke, mari kita bahas ya. Jadi apa yang diberikan oleh suatu sertifikat kalibrasi ini? Tadi ada beberapa data ya, mencakup standar reading, equipment reading, correction, kemudian ketidakpastian pengukurannya, uncertainty measurement-nya. Ya, jadi di sini dalam sertifikat kalibrasi nanti akan diberikan beberapa hal. Cara memberikan koreksi terhadap pembacaan alat untuk menghilangkan bias. Nah, jadi nanti dalam sertifikat itu akan diberikan nilai rata-rata hasil pengukuran. Tadi di equipment readingnya ada nilai rata-rata hasil pengukurannya. Tadi ada perhatiannya ada equipment readingnya. Terus ada koreksinya. Ada correction tadi, ada kan? Terhadap nilai nominal bahan ukur tersebut. Ini harus ada. Ini penting nomor 1 ini. Yang pertama, tidak boleh diduakan. Nah ini, ya, ini. Yang kedua, angka ya, yang menunjukkan lebar distribusi. Ya, kita tahu ya bahwa hasil ukur itu menunjukkan suatu rentang X sampai delta X, sehingga pelaporannya kemarin kita tuliskan dalam bentuk X plus minus delta X. Itu artinya dia rentang distribusi plus minus makanya dari nilai terukur untuk pembacaan alat ukur itu atau nilai bahan ukur yang sudah dikoreksi. Nah, ini yang kita sebut dengan ketidakpastian. Nah, terus angka-angka tadi yang kita lihat di dalam sertifikat itu adalah angka yang valid pada saat alat itu diuji. Nah, setelah diuji itu kan terus dikembalikan ke kita ya. Nah, pertanyaannya setelah kita pakai, angka-angka nanti itu masih valid apa tidak? Jawabannya masih, jika alat itu kita kondisikan seperti kondisi pada saat diuji dan tidak ada kerusakan di alat itu. Nah, itu yang penting. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana jika kondisi ketika kita menggunakan itu tidak sama dengan kondisi alat yang dikalibrasi itu, atau kondisi pada saat alat itu dikalibrasi? Dan itu pasti terjadi. Karena apa? Karena kalibrasi itu peralatan pasti dikondisikan pada keadaan yang standar. Misalnya temperaturnya itu harus 20 derajat di dalam laboratorium itu, dan kelembabannya itu cuma terukur dalam kondisi yang stabil. Nah, kalau kita menggunakan di lapangan misalnya kita gunakan di Merapi, yang Merapi pada saat waspada, pada saat normal, pada saat siaga, gitu kan, pengaruh lingkungannya sudah beda-beda, sehingga pasti kondisi lingkungan pada saat kita menggunakan alat itu berbeda dengan kondisi alat ketika diuji di laboratorium. Nah, nanti kita bahas itu bagaimana menggunakan alatnya. Nah, beberapa bentuk laporan sertifikat kalibrasi ini ada 5 bentuk.
Pertama, sertifikat yang melaporkan tabel koreksi terhadap pembacaan alat ukur. Ini seperti yang saya tunjukkan di awal tadi. Ini yang nomor satu ini yang paling banyak karena pembacaannya paling mudah nomor satu. Yang kedua, sertifikat yang melaporkan persamaan koreksi. Nah, ini saya pernah mengkalibrasikan alat ukur suhu. Ini bentuknya persamaan polinomial. Gitu. Nah, itu pernah yang nomor dua ini saya pernah persamaan polinomial. Jadi kalau mau membaca itu harus dihitung dulu. Yang nomor dua ini. Yang ketiga, sertifikat yang melaporkan pembacaan alat ukur. Nanti kita bahas itu. Yang keempat juga sertifikat yang nanti melaporkan nilai bahan ukurnya. Dan yang kelima, sertifikat yang melaporkan koreksi terhadap nilai nominal bahan ukur. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sertifikat kalibrasi. Nanti kalau Anda jadi petugas, Anda nanti bisa menggunakan salah satunya. Atau nanti yang digunakan sebagai pakem di laboratoriumnya itu. Kalau laboratoriumnya nanti pakainya yang nomor satu, gitu. Sudah ketentuan ya SOP di laboratorium, nanti sertifikatnya pakai aturan nomor satu. Nah, nanti Anda gunakan ini. Nah, nanti kalau misalnya laboratoriumnya itu menggunakan aturan yang nomor dua ini, Anda gunakan yang ini. Anda harus bisa dan Anda harus tahu bagaimana cara membuat dan cara membaca kelima jenis atau kelima bentuk sertifikat kalibrasi ini. Nah, tapi yang paling penting ini, dari kelima bentuk ini harus ada pernyataan ketidakpastiannya. Harus ada itu. Koreksi itu juga harus ada. Ketidakpastian yang ditulis di 5 bentuk sertifikat ini adalah ketidakpastian bentangannya. Jadi bukan ketidakpastian yang lain. Karena ada tipe A, tipe B, kemudian gabungan. Nah, itu adalah bagian dari ketidakpastian bentangan. Nah, yang kita laporkan nanti adalah ketidakpastian bentangannya dengan tingkat kepercayaan tertentu. Biasanya ini digunakan U95, 5% tingkat kepercayaannya. Kalau itu dipakai untuk jual beli, kemudian untuk peralatan laboratorium yang umum gitu, atau peralatan-peralatan yang dalam tanda petik itu yang kasar gitu. Jadi yang dipakai di lapangan kayak timbangan beras gitu. Kemudian peralatan ya flow meter ya, kadang pakai 95 juga atau yang lebih tinggi juga bisa 5% itu. Kalau emas ya di bawah 5% sih bisa mungkin ya. Karena nanti kalau digunakan untuk nimbang emas, misalnya Anda beli emas 10 kilo gitu, kalau Anda juragan emas ya, beli emas 10 kilo, errornya 5% itu. Berapa itu? Kan sudah 500 gram gitu. 500 gram sekarang 1 gram itu ya 900-an ribu, katakanlah 1 juta, itu kan sekitar ya 500 juta itu kan ruginya. Itu kan besar sekali. Ya, jadi memang ketidakpastian dan kesalahan ini kelihatannya kecil ya, tapi untuk skala industri ini nanti jadi besar. Ya, contoh misalnya ya, sampo saset itu. Sampo saset itu harganya satu saset Rp500. Jika nanti kesalahan Anda itu 10%, berarti tiap saset sudah rugi 500 perak ya. Enggak, 50 perak. Ya. Harganya 500 perak. Anda nanti misalnya ya di quality controlnya Anda kalibrasinya salah,
salahnya 10%, maka kerugiannya Rp50 gitu. Kalau dalam satu hari pabrik itu memproduksi 10.000 saset itu, berarti kan sudah Rp50 dikalikan 10.000. Berapa itu? Ya, 500.000 ya. Dikalikan sebulan, kalikan 30. Loh, kan banyak sekali. Ya itu tuh perusahaan yang kecil ya 10.000 saset itu. Kalau perusahaan yang besar itu ya kan pabrik sampo, perusahaan yang besar itu sudah multinasional. Satu hari mungkin produksinya sampai 10 juta saset itu kan. Nah, nanti Rp50 kali 10 juta saset dikalikan sebulan udah berapa kerugiannya. Seperti itu gambarannya. Nah, yang pertama tadi ya, sertifikat yang melaporkan tabel koreksi terhadap pembacaan alat ukur. Ini pembacaannya 100, 110, 120 ini koreksinya. Nah, misalnya di sertifikat itu diberikan keterangan, keterangannya itu menunjukkan bahwa ketidakpastian bentangannya pada level confidence ini 95% dengan faktor cakupan K sama dengan 2 adalah 0,1 plus minus ini. Ini ketidakpastian bentangannya. Ya, ini. Nah, ketika alat Anda nanti dipakai, kemudian menunjukkan angka 110, maka nilai benar dari hasil ukur Anda itu ini bukan 110, tetapi ditambah dengan koreksi dan ketidakpastiannya. Contoh misalnya di sini multimeter ya, terus Anda gunakan untuk mengukur tegangan listrik dari suatu rangkaian yang Anda buat nantinya. Ini dikalibrasi, kemudian Anda menerima ya, sertifikat. Di dalam sertifikat ada tabel, tabelnya kayak gini. Terbaca 100 koreksinya sekian, 110 koreksinya sekian, 120 koreksinya sekian. Dengan level confidence 90% dan ketidakpastian 0,1. Nah, setelah itu kemudian alatnya Anda pakai untuk mengukur tegangan betulan di rangkaian Anda. Setelah dikalibrasi dan dipakai dicoba. Ternyata rangkaian Anda ini terukur dengan alat yang sudah dikalibrasi itu sebesar 110 volt tegangannya. Anda jangan langsung menuliskan 110 volt. Nah, tapi Anda hitung dulu dari sertifikatnya di sini. Ini ditambah koreksinya, ya, ditambah lagi ketidakpastiannya, sehingga rangkaian Anda itu punya tegangan sebesar ini sebenarnya. Jadi bukan ini, tapi ini. Setelah melalui pengolahan hasil koreksi dan ketidakpastian. Ya, jadi rentang nilai tegangannya itu berada pada kisaran 109,8 tertinggi dan 109,6. Jadi di antara ini, dua angka ini. Nah, gitu ya. Jadi tidak di sini, enggak, tapi di antara ini. Gitu. Ya, jadi nanti jangan bingung kalau Anda mengkalibrasikan dawat sertifikat, cara pakainya kayak gini. Gitu ya. Ada pertanyaan?
Ada ya? Oke, lanjut. Nah ini, kalau tadi yang dilaporkan itu tabel, nah itu mudah sekali, kita cepat untuk menganalisa. Lalu bagaimana jika yang ditampilkan itu bukan tabel koreksi ketidakpastian, tapi persamaan koreksi? Ini ada contoh ya misalnya. Jadi koreksi ditampilkan dalam bentuk persamaan. Ini persamaannya, contoh persamaannya kayak gitu. Terus diberi keterangan ketidakpastian bentangan pada level confidence 95% dengan cakupan K sama dengan 2 adalah 0,1. Ini ketidakpastiannya. Ketidakpastian bentangannya 0,1. Ya. Terus alatnya itu Anda pakai. Ketika Anda pakai, alat itu menunjukkan nilai besaran yang diukur sebesar 50 ini. Maka nilai sebenarnya yang terukur itu bukan 50 ini, tetapi harus diolah dulu dengan persamaan yang ada di dalam sertifikatnya. Ya, di sini Anda masukkan di sini ya, 50 plus ya. Rumus ini Anda masukkan angka-angkanya. Gitu ya. 0,1, 0,04 kali 50 plus 0,002 kali 50 kuadrat. Dari sini. Plus minus ini ketidakpastiannya. Gitu. Sehingga nilai besaran yang Anda ukur itu adalah ini. 49,8 plus minus 0,1 ini. Jadi bukan 50, tapi nilainya ini. Artinya apa? Artinya nilai benarnya itu berada pada range rentang di sini. Dia lebih kecil dari 49,9 atau lebih besar dari 49,7. Dia di antara ini. Ya, ini adalah nilai benar yang kemungkinan ada. Yakin nggak ini nilainya di sini? Di antara ini yakin. Seberapa besar keyakinan Anda? Keyakinan saya adalah 95%. Nah, begitu caranya. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Hari ini ada kuliah lagi setelah ini? Nggak ada ya? Tadi mungkin ada kuliah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh iya. Berarti hari ini seharian kuliah dengan saya. Oke. Nah, yang berikutnya sertifikat yang melaporkan pembacaan alat ukurnya. Nah, kayak yang saya tunjukkan di awal tadi ini juga masuk juga yang ini. Sertifikat di dalamnya itu tertulis pembacaan alat standar dan pembacaan alat yang diukur. Ya, tadi kan ada standar equipment sama apa tadi ya? Intinya ya alat standar dan alat yang diuji bahasa tadi. Nah itu. Nah kalau ada ya, laporan di dalam sertifikat kalibrasi yang isinya kayak gini, nah ini gimana cara bacanya? Nah pasti ini ada informasi ya. Ini adalah ketidakpastian bentangan pada level confidence sekian persen dengan cakupannya K sama dengan 2. Nilai
ketidakpastiannya adalah 0,1. Ini plus minus. Nah, di sini. Nanti untuk memperoleh hasil pengukuran 10, ya, maka alat yang Anda pakai itu harus menunjukkan angka 14,7. Tahu ya maksudnya? Jadi ketika alat itu Anda pakai, kemudian nunjuk angka 14,7, artinya nilai yang terbaca sebenarnya itu adalah 10. Jadi bukan 14,7. Ini kebanyakan ini. Koreksinya besar sekali. Hampir 5 kan, 4,7 koreksinya. Ini gede sekali. Anda nanti kalau mengembangkan sebuah instrumen, tolong koreksinya jangan terlalu besar. Ya, 5 itu sudah besar, di bawah 5. Kalau kayak gini koreksinya kok sampai 14,7, wah itu alatnya ini error itu, mumet alatnya itu. Ya, jadi nanti Anda uji ya, kalau Anda mengembangkan alat nanti di skripsinya, jangan sampai kesalahannya kayak gini. Ini terlalu besar sekali, terlalu besar sekali. Ya kesalahan itu ya ini 10 toh, ini 10,001 masih oke. Kalau sampai 14 ini 10 itu sudah keterlaluan. Gitu. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau ini ya, ini tunjuk 14,7, sebenarnya itu adalah 10 plus minus 0,1. Ini adalah ketidakpastiannya. Nah, sertifikat yang melaporkan pembacaan alat ukurnya. Ini harus kita interpolasikan. Jika kita ingin tahu nilai-nilai yang tidak ada di tabelnya. Contoh, kita ingin tahu ketika kita menginginkan, kita ingin tahu ketika kita pengen melihat bahan ukur itu jika bernilai 15, maka nanti alat ukur itu harus menunjuk angka berapa? Ini di sini hitungannya. Jadi kalau kita ingin ya 10, maka kita harus melihat alat ukur itu bernilai 14,7. Atau gini aja gampangnya. Kalau alat kita itu menunjukkan angka 14,7, maka nilai sebenarnya 10. Nah, kalau misalnya alat kita itu menunjukkan angka 15, maka nilainya itu berapa di sini? Kan nggak ada di sini ya. Nah, ini kita gunakan interpolasi. Ya, interpolasi. Caranya gimana untuk menghitung interpolasi itu? Ya, kita gunakan nilai-nilai terdekat. Kalau di sini yang terdekat itu berapa ini? 14,7, 24,9. Nah di sini 10 sama 20. Nah 15 itu di antara ini, antara 14,7 dan 24,9. Di antara di sini. Ini kita perkirakan dengan interpolasi namanya. Ya, hitungnya gini ya, 14,7 plus ini 15 min 10 ya. 15 itu yang kita inginkan, 10 itu yang sebanding dengan 14,7 tadi. Dibagi 20 min 10, ini nilai yang dekat di standarnya tadi. Dikali, nah ini ya, ini di antara 15 itu ada 14,7 dan 24,97. Sehingga nanti ketemu 19,8. Ya artinya nanti ketika kita ingin menunjukkan nilai sebenarnya itu 15 plus minus 0,01, maka alat ukur itu harus menunjukkan angka 19,8 ini. Gitu. Nah, lalu misalnya ya, alat itu menunjukkan angka 20 ketika dipakai.
Nah, ini yang benar itu berapa? Nilai standarnya berapa? Nah, ini juga kita gunakan interpolasi. Ini kita balik ini. Misalnya multimeter kita tunjukkan itu. Nah, itu menunjukkan angka 20. Padahal 20 ini sudah dikoreksi dari sertifikatnya itu. Maka nilai yang benar itu berapa? Bukan 20, tapi ada nilai benarnya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini nggak ada 20 di sini. Nah, maka kita gunakan interpolasi lagi, ya. Sehingga nanti dari perhitungan seperti ini kita bisa tahu yang kita laporkan itu adalah nilai ini, jadi bukan ini. Ini nggak dilaporkan karena ini sudah dikoreksi. Yang kita laporkan adalah nilai ini, ya. Ya. Jadi nanti pada saat multimeter kita itu menunjukkan angka 20, artinya yang terukur itu sebenarnya 15,2 plus minus 0,1. Jadi bukan 20 lagi, tapi nilai ini. Itu. Jadi begitu cara menggunakan sertifikat kalibrasi. Ada pertanyaan? Ya silakan yang mau bertanya. Ya, gitu ya. Ya, yang keempat sekarang. Jadi bagaimana ketika sertifikat yang melaporkan nilai bahan ukur itu menggunakan bentuk kayak gini? Nah, di sini nilai nominalnya 100. Kemudian terukur 100,032. Jadi ini adalah penunjukan alat ukurnya, ini standarnya. Ya, gitu. Nah, pada sertifikat kalibrasi ini sudah diberikan keterangan, ya. Ini ketidakpastian bentangannya ini pada tingkat level confidence 9% dengan faktor cakupan K sama dengan 2 adalah plus minus 0,001. Ini adalah keterangannya di situ. Pasti ada ini, nggak mungkin nggak ada. Nah, sertifikat kalibrasi ini bukan jaminan ya bahwa nilai dari suatu bahan ukur ini sama dengan nilai nominalnya. Ya, bukan jaminan. Jadi ada kalanya berbeda, itu juga mungkin terjadi. Ya, karena banyak faktor ya. Misalnya standar yang dipakai ini bagaimana, kemudian ketidakpastian tipe B-nya itu bagaimana, beberapa informasi-informasi yang itu tidak bisa tercakup dan bisa menyumbang ketidakpastian, ini bisa saja tidak terhitung, sehingga
nilai terukur ini berbeda dengan nilai nominalnya. Ya, gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika kita mengkalibrasikan suatu alat, ya, nanti ada sertifikatnya kan. Kemudian alat yang sudah terkalibrasi itu nanti akan kita gunakan sebagai standar baru, maka nilai yang dipakai sebagai standar baru nantinya adalah nilai yang terukur ini. Jadi bukan nilai nominalnya, tapi nilai yang terukur. Kalau Anda lihat tabel ketelusuran ya, hierarki kalibrasi itu, ya jadi kan standar itu ada standar yang paling bawah ya, kemudian ada di atasnya, ada atasnya, ada atasnya. Nah, standar-standar itu kan harus tertelusur, artinya yang bawah itu nanti tertelusur dengan atasnya, kemudian dengan atasnya lagi, dan seterusnya. Nah, pada saat dia itu distandarkan, ditelusurkan dengan nilai atasnya itu, nilai yang dipakai itu adalah nilai terukurnya. Jadi bukan nilai nominalnya. Jadi kalau nanti misalnya dalam sertifikat kalibrasi itu ada nominalnya sekian, terukurnya sekian, maka nanti yang kita gunakan yang terukur. Terukur ini plus minus 0,001. Jadi bukan 100 plus minus 0,001 itu bukan. Kita gunakan adalah nilai terukurnya. Ya, ada pertanyaan? Nah, yang kelima, kalau misalnya ya sertifikat yang melaporkan koreksi terhadap nilai nominal bahan bor itu ditunjukkan menggunakan tabel seperti ini. Jadi ada nilai nominal, ada koreksinya. Koreksi. Ini keterangannya ya. Maka nanti pada saat bahan ukur itu kita gunakan lagi sebagai acuan standar, maka nilainya nanti adalah ini. Jadi nominalnya ditambahkan dengan koreksinya. Plus minus ke tidak pastiannya. Jadi koreksi ini nanti dipakai. Jadi pentingnya koreksi dulu. Hanya koreksi kan, berarti untuk membetulkan yang salah. Ini pembacaannya masih salah, terus dikoreksi dengan 0,032. Gitu. Ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini?
Oke, tadi saya ingin menunjukkan alat ini, tapi saya lupa naruh filenya. Oke, lanjut aja ya. Nah, kita masuk ya, bagaimana caranya memberikan koreksi terhadap perubahan kondisi pengukuran itu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi pada saat dikalibrasi di laboratorium, itu kan kondisinya sangat standar sekali. Jadi laboratorium itu tidak sembarangan dia dipakai untuk kalibrasi ini. Jadi tidak bisa laboratorium, misalnya Anda punya rumah, punya kamar, kamarnya dijadikan laboratorium. Nggak bisa gitu. Jadi harus dilaksanakan di laboratorium yang standar dan sudah terakreditasi. Yang mengakreditasi siapa? Yang mengakreditasi adalah Komite Akreditasi Nasional. Dan itu tiap interval waktu tertentu itu harus dikalibrasi ulang. Ya. Yaitu adalah laboratorium. Kalau Anda ingin tahu ya bagaimana standar kalibrasi untuk beberapa alat, ya Anda bisa buka aja di Euramet, kemudian di ASTM, kemudian di JIS, atau standar-standar yang lain. Kalau laboratorium itu punya IKA bukan Mbak Ika ya, tapi IKA itu adalah seperti panduan kerja, instruksi kerja. Di dalamnya nanti terdapat prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengkalibrasi. Nah, pada saat dikalibrasi itu kan kondisinya sangat standar sekali. Kemudian peralatan itu juga pada kondisi yang paling baik. Nah, setelah jadi nanti kan dikembalikan ke yang punya. Nah, sama yang punya nanti kan dipakai untuk mengukur. Contoh misalnya Anda punya alat diaklimeter, Anda kalibrasikan ke laboratorium kalibrasi. Nah, di sana dikalibrasi dengan kondisi yang standar. Setelah itu kemudian dikembalikan ke Anda, kan? Anda pakai untuk mengukur listrik Anda di rumah. Nah, kondisi rumah Anda kan tidak sama dengan kondisi lab tempat mengkalibrasi klimeter itu. Nah, sehingga kita tidak bisa langsung serta-merta menggunakan data-data hasil kalibrasinya. Karena memang kondisi lingkungannya berbeda antara rumah Anda dan laboratorium tempat alat Anda itu dikalibrasi. Nah, di sini kita diskusikan ya, bagaimana caranya menggunakan sertifikat kalibrasi ketika kondisi ruangannya berbeda atau kondisi yang lain ikut berbeda. Nah, ini ada contoh ini misalnya ya, labu ukur. Anda pernah lihat labu ukur? Yang udah labu ukur aja ya, labu. Dia bentuknya kayak labu siam itu sama itu, tapi dipakai ukur. Ini terbuat dari kaca ya. Dia bentuknya besar di bawah, kemudian kecil di atasnya. Misalnya nilai nominalnya itu 100 ml. Ya. Dia punya koreksi 2 ml. Ketidakpastiannya 0,05 ml
Pada level confidence 95%. Faktor cakupannya sama dengan 2. Temperaturnya 20 derajat Celcius. Ini adalah data-data yang ada dalam sertifikat. Data-data ini diperoleh pada saat labu ukur itu diuji atau dikalibrasi di laboratorium. Setelah Anda mengambil lagi, ya, kalau sudah selesai dikalibrasi, Anda ambil lagi, kemudian Anda gunakan di rumah, apakah data-data ini dapat langsung dipakai? Jawabannya tidak. Jadi harus kita olah terlebih dahulu. Nah, misalnya Anda pakai di rumah, ya, rumah Anda ini temperaturnya berbeda dengan laboratorium tempat labu ukur itu dikalibrasi. Nah, sebagai contoh misalnya ya, laboratorium itu mengkalibrasi pada kondisi standar 20 derajat Celcius. Padahal rumah Anda ini suhunya suhu ruang 25 derajat Celcius. Maka harus kita berikan koreksi untuk kompensasi pengaruh temperatur yang berbeda ini. Nah, bagaimana cara mengkompensasi perubahan temperatur yang berbeda ini? Nah, ini bisa kita lihat dari spesifikasi labu ukurnya. Jadi kalau Anda beli alat baru itu ada datasheetnya, atau ada manual booknya, atau ada selembar kertasnya yang itu menunjukkan karakteristik dari alat yang Anda beli itu jangan dibuang. Termasuk bungkusnya itu juga kadang-kadang ada spesifikasi yang tertulis di bungkusnya. Itu jangan dibuang. Gitu kan, kebiasaan kalau kita tuh beli instrumen, kita ambil instrumennya, ya kan, kalau kardusnya dibuang, atau buku manualnya terus dilempar ke mana. Gitu. Itu jangan dilakukan, apalagi kalau alatnya itu alat yang sensitif, kemudian alat yang membutuhkan perlakuan khusus, misalnya untuk kegiatan penelitian skripsi Anda. Itu jangan dibuang, nanti itu data-datanya, karakteristiknya, kondisinya, itu bisa dijadikan informasi untuk membahas kinerja alat yang Anda pakai itu. Jadi itu ada manfaatnya, jangan dibuang. Nah, kalau untuk skripsi, ya paling pol nanti Anda lulusnya lama, kan kalau nggak bisa bahas. Kalau nanti sudah bekerja, apalagi sanksinya, pertanggungjawabannya ya lebih berat dari skripsi, karena itu nanti hubungannya dengan bos Anda. Kan. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, di spesifikasi alatnya itu, ya labu ukur itu menyatakan bahwa volume labu ukurnya itu akan berubah sebesar 0,1 ml tiap ada perubahan sebesar 1 derajat Celcius. Maka kita harus mengoreksi, ya, koreksinya nanti koreksi yang kita dasarkan pada sertifikat dan kita dasarkan pada kondisi karakteristik alat yang tertulis di manual booknya atau di bungkusnya gitu. Bagi contoh di sini, ya di sini 0,1 kali, ya ini 25 min 20. Ya. Dari mana nih? 20 itu adalah kondisi temperatur di laboratorium tempat alat diuji. 25 adalah kondisi rumah Anda. Gitu. Sehingga koreksi karena temperaturnya ini sebesar 0,5 ml. Sehingga
volume labu ukur cairan menjadi ini nilainya 100 plus ya 0,2. Ini adalah koreksi akibat adanya beberapa hal yang ditentukan di laboratorium plus 0,5. Ini adalah koreksi yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan temperatur yang diakibatkan oleh tempat yang berbeda tadi itu 0,5 ini. Sehingga nilai yang dilaporkan adalah 100,7 ml. Ya. Jadi bukan 100,2 lagi, tapi ada tambahan kompensasi akibat temperatur yang berbeda 0,5 sehingga ketidakpastian bentangannya ya nanti ikut berubah juga. Gitu ya. Ini. Ada pertanyaan? Ya. Mau nanya? Ya. Kalau semisal alatnya itu buret kan ini ya ada garis ukurnya ya. Nah, kalau semisal kita kita koreksi dari awal, kan jadinya kayak ribet gitu kan ya. Terus garis ukurnya juga bergeser lah ya jatuhnya kalau semisal volumenya juga berubah. Kalau misal nanti di hasil akhir aja ditambahin 0,1-nya itu perubahannya itu bisa nggak Pak? Ya. Di hasil akhir gimana maksudnya? Kalau misal kayak buret itu kita koreksi dari awal, kan berarti garisnya jadi nggak tepat lagi kan, garis ukurnya itu. Yang dari 0 sampai 100-nya itu kan nggak tepat lagi tuh. Nah, itu tuh kalau misal 0 sampai 50 ya. Kalau misal kita udah selesai titrasi nih, baru dikoreksi si garisnya tadi itu boleh nggak? Ya, oke. Ya, saya paham itu. Jadi setelah selesai ya baru dikoreksi. Oke. Kan kalau labu ukur kan gampang ya, habis selesai larutannya baru di pembagian rumus buat nyari konsentrasinya tinggal diganti angkanya jadi 100,7. Kalau misal kita titrasi kan jadi ribet ngelihat garisnya kalau dikoreksi dari awal. Ya, iya. Ini memang harus dikoreksi dari awal. Jadi tidak bisa terakhir baru dikoreksi, nggak bisa. Ya memang di sini ini koreksinya itu per skala. Ya. Jadi ini ya ini ya. Jadi misalnya buret ya. Buret itu sama dengan ini. Ini kebetulan saya ambil labu ukur buret. Ini nilainya 100, koreksinya 0,2 di sini. Ya. Jadi ini nanti maksudnya gini ya. Kita di sini itu kan mengkalibrasi ya. Jadi kita ingin mengeset ya.
alat kita itu nanti punya ketelitian seberapa. Nah, di sini nilai nominalnya 100 gitu ya. Dalam sertifikat nanti 0,2 ini koreksinya. Dalam kondisi normal ini 100 plus minus 0,2. Nah, kalau kita pakai ya, nggak cuma bulat, nggak cuma lab ukur semuanya. Kalau kita pakai, nanti hasilnya itu kita tambahkan 0,2. Ini kalau kondisi labnya itu standar. Nah, kalau kondisi tempatnya itu tidak standar, maka nanti harus kita tambahkan nih, kompensasi ketidakstandaran itu sebesar 0,5. Jadi ini kita lakukan untuk memberikan hasil pengukuran kita itu mendekati nilai yang sebenarnya gitu. Jadi ini kita perhitungkan di awal. Nah ini kalau kita selesai terus menghitung, ini juga boleh sih, boleh. Tetapi di sini kan kita itu sebelum melakukan pengukuran itu kita persiapan dulu bahwa alat kita itu punya spesifikasi seperti ini, ya. Kemudian pada saat melakukan pengukuran itu kita lihat dulu kondisi ruangan kita atau kondisi lingkungan kita itu punya temperatur sekian, sehingga kita nanti di akhir pengukuran kita ini bisa menganalisis bahwa alat yang kita gunakan untuk mengukur nanti ketika mendapatkan sebuah nilai hasil ukur, maka harus kita tambahkan nilai sekian. Sekian itu koreksi dari kalibrasi, satu kalibrasi ditambahkan koreksi dari kondisi lingkungan kita. Tahu nggak maksudnya? Gitu. Berarti kan bisa kan ya Pak ya? Kan habis literasi dapat berapa milinya, terus berapa milinya itu nanti baru ditambahin koreksinya gitu. Bisa. Tapi kan sebelum mengukur itu kan Anda preparasi dulu kan, ini dilihat dulu alatnya. Alatnya itu punya spesifikasi seperti ini. Terus kondisi lingkungannya diset dulu. Diset dulu. Oh, diset 25 derajat. Terus kalau semisal ini Pak, kalau semisal kita makainya kayak yang semacam labu didi, kayak labu didi alas bulat gitu, itu kan buat pemanasan gitu ya. Kan berarti suhunya berubah-berubah terus. Terus gimana dong koreksinya? Oke, koreksinya. Ya, sama koreksinya. Caranya sama. Ya, jadi... Tapi kan kalau misal yang kayak gini tuh dia tetap di 25 derajat. Kalau misal dia berubah-berubah terus? Ya. Jadi di labu itu kan ada ini, set point-nya. Oh, jadi pada temperatur sekian itu speknya seperti apa? Ya kan pendidikan kan itu kan dari 0 sampai 100 ya. Itu. Kemudian dari 0 sampai 100 itu kan ada pembagian set point-nya. Jadi kalau Anda perhatikan di datasheetnya itu nanti pada kondisi 0 derajat. Nanti spesifikasinya kayak gimana? Atau karakter dari alatnya kayak gimana. Kemudian pada saat 50 derajat, nanti karakter dari alatnya kayak gimana. 100 derajat, nah nanti karakter dari alatnya kayak gimana. Nah karakter-karakter per set point itu nanti digunakan untuk membuat koreksi di sini. Jadi mengkalibrasi itu kan per set point, jadi tidak satu alat itu set pointnya cuma satu kan enggak. Kayak parameter tadi itu kan set pointnya berbeda. Jadi pada tegangan berapa.
Nah, ini kan pada set point tertentu ya. Nah, Oh iya. ya, sama tadi kayak lagu DJ ini. Jadi pada pemanasan 10 derajat. Nah, ini set point 10 derajat, dia punya karakter pengukuran seperti ini. Nah, karakternya ini nanti Anda koreksi pakai kondisi 10 derajat itu. Kemudian set point 50 derajat, dia punya karakter pengukuran di sini. Nah, nanti karakter-karakter itu Anda koreksi juga. Tuh. Oke Jadi, Pak, I see. ya, ya, jadi kalibrasi itu per set point, tidak satu alat ya dikalibrasi sekaligus. Termasuk kalau fluktuatif bagaimana? Ya sama, dilihat per set point. Kalau pemanasan itu kan dia naik ya, nggak fluktuatif. Kalau fluktuatif naik turun, misalnya kan, oh ya dia turun. Nah itu anemometer. Nah itu. Kalau Anda nanti misalnya jadi petugas ini, apa namanya itu, pencatat cuaca, Anda kan nanti akan eh, bermain dengan anemometer, jadi alat untuk mengukur kecepatan angin. Nah angin kan fluktuatif ya kan, kadang kenceng gitu kan, kadang lambat gitu kan, kadang malah nggak ada angin ya gitu. Dan naik turun gitu. Nah nanti ukurnya gimana itu? Pemberian koreksinya bagaimana? Ya sama, itu diukur per set point-nya itu. Gitu. Ya, set point dari alat itu ada banyak ya. Kayak termometer itu kan dari 0 sampai 100. Tapi kan dia terbagi menjadi set point. Nah itu tidak semuanya dikalibrasi. Tetapi biasanya dikalibrasi pada set point yang sering dipakai. Kayak yang ini. Jadi, nah ini kan nggak semua set point dikalibrasi kan. Yang dikalibrasi 600, 200, 600. Karena ini yang sering dipakai. Kalau yang punya itu tidak minta, ya, biasanya ini dikalibrasi pada set point yang sering dipakai. Tapi kalau misalnya minta, ya dikalibrasi sesuai dengan permintaan. Gitu. Jadi jangan heran nanti misalnya termometer badan gitu, ya, itu kan biasanya dikalibrasi sesuai dengan temperatur tubuh manusia. Meskipun range-nya itu dari 20 sampai 50. Nah, kecuali nanti yang punya minta tolong ini dikalibrasi pada temperatur 50 derajat. Nah, ya harus kalibrasi yang 50 derajat itu. Ya, meskipun Anda nggak tahu ini dipakai untuk apa, apakah ada manusia yang suhu 50 derajat, itu nggak ada ya dikalibrasi aja. Nah, begitu. Gitu. Ada lagi silakan. Ya, kita diskusikan di sini. Ya gitu ya. Jadi ini nanti dipakai setelah dapat hasil ukur di akhir memang begitu. Tapi di awal ini nanti harus kita siapkan. Ada preparasi dulu. Kalau di akhir kita gunakan, di awal tidak ada persiapan, kita nggak tahu temperaturnya tadi bagaimana ya di ruangan ini, nanti kesulitan. Jadi harus ada persiapan dan ini dilakukan di akhir bisa. Pak, Yuk. terus kalau di laboratorium perusahaan itu yang ngerjain yang beginian itu analisnya atau ininya atau analis instrumennya? Ya, petugas kalibrasinya. Jadi ada bagian kalibrasi sendiri biasanya. Ya untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya ada bagian kalibrasi sendiri. Ada. Terkadang kalau misalkan tidak mampu untuk mengkalibrasi sendiri, alat itu dikalibrasikan ke laboratorium kalibrasi tempat lain. Tapi kalau
perusahaan itu punya divisi kalibrasi yang masih mampu mengkalibrasi alat tersebut, ya biasanya dikalibrasi sendiri. Oke, Pak. Ya, gimana? Atau mungkin bisa share pengalaman di sini? Kalau yang kayak koreksi gitu, Pak, itu gimana? Masa tiap mau ngerjain itu dikoreksiin sama petugas instrumennya gitu? Ya, jadi koreksi itu sudah ada di sertifikat kalibrasinya. Ya. Jadi kalibrasi ini biasanya dilakukan ya setahun sekali, 2 tahun. Nah, besok kita diskusikan interval waktu kalibrasi. Jadi tiap-tiap instrumen ini punya interval waktu kalibrasi. Ada yang berapa bulan sekali, ada yang berapa tahun sekali, itu ada. Nah, tiap dikalibrasi, ini nanti akan dikeluarkan sertifikat. Di sertifikat itu ada koreksinya. Nah, nanti ketika ada orang lain yang menggunakan alat itu, maka orang yang menggunakan itu tinggal mengacu ke sertifikatnya aja. Contoh misalnya. Berarti yang mengoreksi itu analisnya gitu, analis kimianya gitu. Kalau ngerjain kayak yang memakai labu ukur gitu. Yang koreksi, petugas kalibrasinya. Ya. Misalnya itu Anda seorang analis kimia ya. Pekerjaan Anda di laboratorium menggunakan peralatan kimia di sana. Ya, terus saya petugas kalibrasinya. Gitu. Nah, tugas saya itu adalah mengkalibrasikan alat di laboratorium itu, kemudian menulis dan mengeluarkan sertifikat atas nama laboratorium kalibrasi saya. Anda nanti sebagai analis, nanti tinggal menggunakan aja sertifikatnya. Jadi ketika saya memberikan, di sertifikat ini saya tulis koreksinya sekian. Gitu. Nah, Anda nanti ketika menggunakan, ya tinggal mengikuti saya saja. Ya, jadi Anda tidak membuat koreksi, enggak. Ya, yang bikin koreksi ya petugas kalibrasinya. Kirain yang buat koreksi analisnya langsung. Enggak, analis itu menggunakan aja. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah kalibrasi di sini ya, kita memposisikan sebagai petugas kalibrasinya. Nah, ini petugas kalibrasinya. Nanti kalau Anda menggunakan, ya Anda tinggal pakai aja data-data dari petugas kalibrasinya. Gitu. Ya kan tupoksinya beda kan, tugas pokok profesinya. Kalau analis itu kan tugasnya menganalisis dari namanya. Ya di laboratorium kimia itu, ya kimia apa? Ya kimia makanan lah gitu. Yang menarik kan makanan. Nah analis kan tugasnya menganalisa makanan. Kalau nanti analis masih dibebani tugas mengkalibrasi, ya bisa aja. Tapi kan jadi berat itu tugasnya. Biasanya nanti sudah dibagi-bagi. Ada petugas kalibrasi sendiri, terus ilmuwannya sendiri, gitu. Analis itu ilmuwan tadi itu sendiri, tugasnya beda. Kalau merangkap itu ya mungkin juga, itu namanya multitasking. Gitu. Kalau mau dan bisa ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi biasanya gitu, analis sendiri. Gitu. Kemudian petugas kalibrasi sendiri. Gitu ya. Ya biar tetap profesional itu kan sendiri-sendiri. Nanti kalau yang kalibrasi analisnya, terus kemudian bagian analisnya juga, kemudian
CS-nya juga dikerjakan analis juga. Wah, repot nanti. Tukang masaknya juga analis juga. Nanti juru ketiknya juga yang analis juga. Nah, kan jarang kayak gitu ya. Kecuali kurang orang ya mungkin dia juga. Tapi biasanya ada sendiri-sendiri, per divisi sendiri-sendiri. Gitu. Ini ya sampai sini tadi. Ada lagi pertanyaan? Nah, bagaimana jika koreksi karena perbedaan kondisi itu tidak diperhitungkan? Nah ini tugasnya petugas kalibrasinya. Kalau ini ya, ini tadi yang ngitung analisnya tadi, ya, gitu. Ya, jadi ini kan sertifikat kalibrasi ini ya, ini yang bikin petugas kalibrasi. Nah, misalnya seorang analis tadi bekerja di laboratorium yang kondisinya itu berbeda dengan laboratorium pengujiannya. Maka si analis itu nanti harus ini menyesuaikan di sini. Nah, kalau nanti misalnya si analis itu tidak usah memperhitungkan, langsung terima jadi saja, maka petugas yang mengkalibrasi ya, itu harus menghitungkan sekalian. Seperti yang saya katakan tadi, menghitungkan sekalian. Ya, jadi bila pada saat digunakan ya volume karena perbedaan temperatur tidak diperhitungkan, maka ini harus diperhitungkan dalam analisis ketidakpastian. Nah, maka nanti kontribusi ketidakpastian jadi seperti ini, 1% ya, kali 100 plus 0,2, ya ini 0,2 itu ketidakpastian koreksinya tadi ya, dikali 25 min 20, ya ini range-nya tadi. Ya, dibagi, nah ini akar 3, ini distribusi apa ya coba? Segitiga ya, akar 3 atau segi 4. Nah, segitiga ya. Ya ini ya faktor cakupan. Ini dilihat lagi distribusi apa ini. Jangan sampai lupa ini. Ya. Menjadi 0,29. Sehingga nanti ketidakpastian bentangannya menjadi ini U95 ya, ini 2 kali 0,05 per 2. Ini faktor cakupan dari sertifikat kalibrasinya ini. Dikuadratkan ini. Jadi ini gabungan ya kali cakupan plus ini. Jadi 0,6 ml. Gitu. Ini jika kondisi tidak diperhitungkan. Jadi sudah dalam satu paket sertifikat. Ada lagi pertanyaan enggak? Jangan-jangan bingung. Ini sebuah ilustrasi ya. Misalnya suatu laboratorium pengujian menggunakan metode standar yang memerlukan suatu proses penimbangan. Jadi laboratorium itu beli timbangan ya, digunakan untuk menimbang. Ya, timbangan itu dia punya akurasi 0,1 gram pada 1000 gram. Ya, ini. Ya kebutuhannya itu ini. Maka dia beli yang sesuai kebutuhan ini. Kapasitasnya 1000 gram, resolusinya 0,1 gram. Yang pada saat pembelian belum disertai sertifikat kalibrasi. Sehingga laboratorium itu harus mengkalibrasikan ke laboratorium pengujian kalibrasi. Nah, yang jadi masalah
kemana laboratorium itu harus memilih laboratorium pengujian untuk menguji timbangan yang baru dibeli itu. Itu. Nah, ketika memilih ya, laboratorium, maka ada caranya. Maka pilihlah nanti laboratorium yang punya standar. Standarnya seperti apa? Ya, standarnya nanti dia harus memenuhi CMC atau Calibration Measurement Capability. Kalau dulu itu namanya BMC ya, Base Measurement Capability. Nah itu, dia harus punya alat ya, standar yang mampu mengkalibrasi sesuai dengan CMC-nya. Nah timbangnya seperti apa sesuai CMC-nya? Ya, CMC-nya itu harus lebih kecil dari akurasi yang dipersyaratkan. Nah, tadi kan akurasinya 0,01 pada kapasitas 1000. Nah, di sini CMC-nya itu harus lebih kecil dari 0,01 itu. Bagaimana kalau nanti ternyata laboratorium yang dipilih itu CMC-nya lebih besar daripada akurasi yang dipersyaratkan. Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Karena nanti hasil kalibrasinya akan memberikan tingkat akurasi yang lebih besar juga. Berarti makin lebar itu tingkat kepercayaannya. Kok makin lebar? Makin lebar errornya itu. Itu. Nanti pilihlah CMC yang lebih kecil daripada akurasi yang dipersyaratkan. Nah, setelah nanti dikalibrasi ya oleh laboratorium kalibrasi, nanti Anda akan diberikan sertifikat. Sertifikatnya kayak gini. Ada pembacaan, ya, ada koreksi, ada ketidakpastian. Ya, di sini ada LOP. LOP itu limit of performance. Jadi ini adalah nilai ambang ya, performa atau unjuk kerja ya, unjuk kerja. Nilai maksimal unjuk kerjanya. Jadi plus minusnya 0,85 di sini. LOP itu. Jadi kalau 1000 ya, ini koreksinya itu 0,8. LOP-nya 0,85. Artinya nanti unjuk kerja maksimumnya itu tidak boleh lebih dari sini. Koreksinya itu 0,8. Ketidakpastiannya 0,05. Ini tambah ini kan 0,85. Nah itu sudah maksimal dari LOP-nya. Kalau nanti lebih dari 0,085, hasil atau nilai yang diperoleh ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ininya itu LOP ini. Ini sudah maksimum ini. Koreksinya sekian, 0,05 ketidakpastiannya. Kalau kita tambahkan kan 0,85 kan sama dengan LOP, sudah maksimum ini. Kalau lebih nanti lebih dari 0,85, ya koreksinya 0,9 itu kan, nah, berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan itu nanti hasil ukurnya melebihi LOP timbangannya. Jadi nanti harus diperbaiki dulu, harus dijustir dulu, nggak boleh langsung dipakai. Nah, apakah timbangan ini memenuhi persyaratan dari metode uji?
Nah ini ya kita lihat di sini. Jadi pembacaan timbangannya 1000. Batas-atasnya 0,1 di sini. 0,1 tadi ya. Akurasinya, resolusinya 0,1. Kemudian LOP-nya di sini, ini ambang nilai maksimumnya. Kemudian masa konvensionalnya 0,8 tadi, ini koreksinya ya di sini. Ya, di sini. Koreksinya di sini. Ya, sama ke bawah sana koreksinya. Bukan di sini aja, di sini. Karena koreksi ketidakpastian ya. Kalau kita lihat ya, di sini, ini masa, ini ketidakpastiannya itu di sini. Jadi rentang hasil ukurnya itu di sini. Ya, estimasi 95%-nya itu di sini. Di sini masih masuk karena dia kita ikutkan koreksinya. Nilai di sini masih tercakup dalam rentang koreksi ini. Nah, sehingga ini masih memenuhi. Kalau koreksinya itu tidak dipakai, berarti ya nggak memenuhi. Karena ketidakpastiannya dia lebih di sini, lebih ke atas di sini dan lebih ke bawah di sini. Nah, karena koreksinya itu lebih tinggi daripada ketidakpastiannya, maka masih memenuhi di sini. Itu. Nah, sehingga supaya timbangan ini bisa digunakan, maka koreksi harus dipakai juga. Ini adalah rumus untuk perhitungan koreksinya. Ini massa min pembacaan sama dengan massa min K. Iya. Jika diinginkan massa 1000, itu di sini ya, 1000. Koreksinya kan jauh ini sampai bawah sini. Batas bawahnya kan di sini sama sini. Ini ketidakpastiannya di sini. Ya. Nilai benar itu dia kemungkinan nyebar di sini. Nyebar di sini. Sehingga sebaran nilai benarnya ini kemungkinan masih tercakup di dalam toleransi kesalahannya. Karena masih dikoreksi di sini. Sehingga timbangan itu bisa digunakan. Maka dalam kalibrasi nanti harus dicantumkan koreksi. Kemudian ketika dipakai, sebaiknya koreksi itu tetap digunakan. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Ya, jadi kalau kita ini ya membahas masalah kalibrasi, ini nanti kita bisa berada pada dua posisi. Posisi sebagai petugas dan posisi sebagai pengguna. Nah, kalau nanti Anda misalnya ya bertugas sebagai petugas kalibrasi, tugas Anda adalah menguji alat, kemudian nanti Anda keluarkan sertifikatnya. Itu tugas seorang
petugas kalibrasi. Nah, kalau nanti Anda sebagai pengguna, ini kan Anda punya alat ya, kemudian Anda berikan ke petugas kalibrasi, kemudian setelah diselesaikan kalibrasi kan Anda ambil kembali lagi ya, Anda ambil lagi, Anda berulang lagi, maka Anda nanti harus bisa membaca sertifikatnya. Untuk bisa membaca itu Anda harus paham penulisan sertifikatnya. Kemudian Anda harus bisa menggunakan data-data yang ada di sertifikat itu. Nah, ketika Anda menggunakan nanti, ada dua kemungkinan. Pertama, Anda tinggal pakai data-data yang sudah ada. Yang kedua, Anda nanti masih harus mengolah lagi data menggunakan sertifikat kalibrasinya. Jadi ada yang instan langsung bisa digunakan, ada juga yang perlu Anda lakukan sedikit analisis lagi untuk bisa memberikan hasil pengukuran. Ya seperti yang ditanyakan Mbak Dia tadi. Jadi Mbak Dia sebagai analis. Analis itu tugasnya apa? Menganalisis di laboratorium. Analisnya. Ya, kelihatan dari namanya analis. Menganalisis. Untuk menganalisis ya itu kan butuh alat. Alat itu harus dikalibrasi. Yang kalibrasi siapa? Petugas kalibrasi. Nah, nanti petugas kalibrasi memberikan sertifikat kepada Mbak Dia tadi. Nah, Mbak Dia nanti bisa langsung menggunakan sertifikat itu untuk dipakai menganalisis. Tapi ada kalanya nanti Mbak Dia itu juga perlu melakukan sedikit analisa dari sertifikat kalibrasinya itu. Jadi diotak-atik sedikit supaya nanti bisa menginterpretasikan hasil ukur penggunaan alatnya. Nah, begitu. Tapi secara umum pengerjaan kalibrasi ini dilakukan oleh petugas kalibrasinya. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan besok Senin ya. Kita lanjutkan mengenai interval kalibrasi. Jadi setiap alat itu perlu dikalibrasi. Itu nanti ada intervalnya. Ada waktu, ada penggunaan, dan seterusnya. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, ini karena waktunya sudah habis, hari ini kita akhiri ya. Oke, selamat sore. Kita ketemu lagi hari Rabu di kuliah instrumentasi industri. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Boleh, Mas. Boleh, Mas.